Shalom anak-anak, selamat pagi. Bagaimana? Apakah pagi hari ini kabarmu baik-baik saja? Kita guru-guru selalu mendoakan anak-anak SMP Penuai tetap semangat dalam pembelajaran, tetap sehat-sehat, dijauhkan dari segala mara bahaya dan mara penyakit. Mari kita sambut hari kita hari ini dengan PIK ya. Siapkan hati dan pikiranmu dan jangan lupa siapkan Alkitabmu. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan sebagian dari firman-Nya. Sebelum itu mari kita berdoa. Tutup mata dan kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk pagi hari ini Engkau masih menyertai kami sehingga kami dapat bangun pada pagi hari ini dan siap menyambut hari kami. Bapa di surga, sebelum kami memulai aktivitas kami, pembelajaran kami pada hari ini, kiranya Engkau berkati kami untuk mengikuti ibadah PIK hari ini, pagi ini ya Bapa. Berikanlah kami hikmat agar kami dapat menaikkan puji-pujian yang berkenan kepadamu dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu untuk menjadi pedoman hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Ampuni dosa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menyanyikan lagu tentang kasih ya, karena temanya bulan ini adalah kesabaran. Sabar. Ya. Semuanya ya. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah. Seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar ya. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih sukacita, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Yesus, kasih sukacita, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih sukacita, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
Puji Tuhan, anak sekalian, keluarga sekolah Penuai, mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Glory, haleluya. Haleluya. Ya Tuhan Allah, pencipta langit bumi dan segala isinya. Engkau Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini ya Tuhan, kami kembali menaikkan pujian syukur kami ke hadirat-Mu atas rahmat-Mu, atas kasih-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap sehat dan kami tetap semangat berkarya sebagai hamba-Mu, sebagai para pelajar untuk anak kami yang akan belajar, sebagai guru-guru yang akan mengajar anak kami. Sungguh kami mengucap syukur buat segala hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sebelum kami memulai kegiatan kami akan mendasari hidup kami. Kami akan mendasari hidup kami dengan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau berfirman mengurapi kami semua. Urapi kami dengan Roh Kudus, baik aku hamba-Mu maupun setiap pendengar yang mendengarkan firman Tuhan ini, khususnya bagi setiap keluarga sekolah Penuai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Anak-anak, puji Tuhan ya, kita tetap sehat. Kita jumpa lagi melalui program PIK Sekolah Penuai, program pendalaman iman bagi anak-anak, bagi kita semuanya. Anakku, mari kita akan terus belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan itu yang akan terus mewarnai hidup kita, mewarnai jiwa kita, ke arah mana kita harus melangkah. Tema firman Tuhan hari ini masih di bulan Oktober, yaitu buah roh kesabaran. Kita tahu bahwa kesabaran itu adalah sikap menahan emosi, sikap menahan diri, sikap menahan keinginan, dan tetap bertahan dalam kesabaran, tidak gampang marah. Hal ini adalah merupakan kehendak Tuhan. Sebab Tuhan sendiri adalah penyabar. Seperti firman Tuhan yang telah kita baca, yang telah kita dengar beberapa hari yang lalu dalam Mazmur 103 ayat 8. Ya, saya ulangi, Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Dan dalam Mazmur 145 ayat 8, ya, Mazmur 145 ayat 8, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Sama ya yang tadi, ya. Saya ulangi, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan belas dan besar kasih setianya. Tuhan itu sabar, Tuhan itu penyabar. Anak-anak sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan hidup dituntut oleh Roh Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan hidup dituntut oleh Roh Kudus. Karena kita berjalan bersama-sama Roh Kudus, maka jiwa kita hari ke hari akan dipengaruhi dengan Roh Kudus itu, yaitu buah roh. Roh Kudus membawa kita hidup saling mengasihi. Seperti buah roh dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dan dalam mengasihi itu, yang pertama, yang utama adalah sabar. Sebagaimana firman yang tertera dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Bapak ulangi, 1 Korintus 13 ayat 4.
kasih itu sabar. Kembali sedikit ya. Setiap kita anak-anak Tuhan hidup dituntun oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan membawa kita hidup bisa mengasihi. Nah, untuk bisa hidup mengasihi, langkah pertama adalah kita harus sabar. Seperti tadi dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi pengertiannya anakku, kesabaran itu harus terus kita terapkan. Biarlah kesabaran itu mewarnai hidup kita, agar kita bisa hidup berguna bagi orang lain, hidup disenangi oleh orang lain. Anakku, percayalah, orang yang sabar itu akan disenangi banyak orang. Orang yang sabar itu banyak temannya, banyak sahabatnya. Tetapi kebalikannya, yakni orang-orang yang tidak sabar, orang-orang yang gampang marah, gampang emosian, gampang iri hati, berprasangka buruk, nah itu biasanya dijauhi orang, ditinggalkan teman. Untuk itu penting kita menerapkan sabar, ya, kesabaran kepada siapa saja. Dalam pertemuan pengajaran beberapa hari yang lalu, sabar itu harus kepada semua orang, bahkan sabar kepada pemimpin kita. Kan tidak ada orang yang sempurna, ya kan? Bahkan Rasul Paulus sendiri berkata, engkau harus sabar kepadaku, karena aku juga tidak sempurna. Orang tua kita juga bukan orang yang sempurna, kita juga harus sabar. Guru-guru kita, teman-teman kita, adik kakak kita, bukan orang yang sempurna. Kita harus sabar kepada kelemahan-kelemahan mereka. Nah, anakku, hari ini yang Bapak mau tekankan, setelah kita mengerti kesabaran dan menjadi pelaku, jadi pribadi yang orang sabar, sampai kapan kita harus bersabar? Nah, coba anak pikir, sampai kapan ya? Sampai kapan aku harus sabar? Pikir dan jawab dalam hati. Wah iya, sabar itu sekali, 2 kali gitu ya, 3 kali, atau mungkin 7 kali gitu ya. Karena apa, anakku? Bagi kebanyakan orang itu berkata sabar itu ada batasnya. Itu betul, tuh nggak salah, nak. Sabar itu ada batasnya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Yuk buka Yakobus 5 ayat 7. Yakobus 5 ayat 7. Sudah dapat belum? Ayo baca. Kita baca bersama-sama. Yakobus 5 ayat 7. Apa itu ya? Oke. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Jadi anakku sekalian, kalau kata orang,
kata orang banyak gitu ya, sabar ada batasnya. Tetapi firman Tuhan kata, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Itu kata Tuhan pakai tanda seru. Itu sangat harus kita yakin, percaya. Ini anak sekalian, kesabaran terus pelihara, tumbuhkan sabar supaya kita makin banyak teman. Kalau makin banyak teman, makin banyak berkat, ya. Makin banyak nasihat, kita akan terhindar dari kecelakaan, terhindar dari masalah. Kenapa? Teman kita mendoakan, teman-teman kita menasihati kita. Tapi kalau kita nggak banyak teman, sedikit teman, atau nggak punya teman, ya jatuh nggak ada yang nolongin. Bisa-bisa orang lain menyukurinya, syukur lo gitu ya. Berbahagialah orang yang banyak temannya, yang sahabatnya. Bisa jatuh, dituntun, ayo bangun lagi gitu. Saat susah dihibur, ayo tetap kuat, semangat ya. Jadi dengan sabar kita akan banyak teman, banyak sahabat. Sabar sampai Tuhan datang lagi. Sabar selama-lamanya. Sabar itu belajarnya sama pengalaman hidup. Belajarnya kepada pengalaman hidup dan kepada Tuhan. Sampai kapan belajarnya? Sampai Tuhan datang. Selama kita hidup, terus belajar sabar dan menerapkan kesabaran. Sehingga kita akan disenangi banyak orang. Kita akan berhasil. Orang yang sabar disayang Tuhan. Orang yang sabar disayang orang tua. Orang yang sabar disayang oleh teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, anakku sekalian. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami telah membaca firman-Mu, dan kami mengerti ya Tuhan, bahwa kesabaran itu harus kami pelihara. Bahwa kami harus sabar selama-lamanya sampai Tuhan datang kembali. Kuatkan kami ya Tuhan, untuk kami mampu melewati hidup ini, menjalani hidup ini dengan sabar. Ampuni kami bila kami pada hari-hari yang lalu kami kurang sabar. Mungkin kami gampang marah, gampang emosi, putus asa. Ampuni kami Tuhan. Dan mulai saat ini kami akan terus terapkan firman-Mu di hati kami. Kami akan mengerti, memaklumi orang lain. Kami akan sabar dalam berkomunitas di sekolah penuh ini dan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus yang berkasih, aku sebagai hamba-Mu berdoa, memohon belas kasihan-Mu bagi keluarga sekolah penuh, khususnya untuk anak-anak yang sedang kami bina, anak yang sedang kami bimbing, hidup searah dengan firman-Mu. Tuhan, berkati setiap anak-anak kami, berikan karunia-karunia khusus kepada mereka, talenta-talenta yang khusus buat mereka, dan berikan pada mereka karakter yang menunjang karunia-karunia itu. Karakter yang baik, karakter sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami berdoa juga bagi setiap orang tua mereka, bapak ibu mereka, papa mama mereka, seisi rumah tangga orang tuanya. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan dan keselamatan, berikan kecukupan, bahkan beri kelimpahan.
berkati usahanya, berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya. Haleluya. Allah El Shaddai yang memberikan tepat pada waktunya. Mungkin ada orang tua yang sedang mengalami jalan buntu dalam usahanya. Mungkin tokonya sedang sepi, usahanya sedang naik turun. Engkau buka jalan kembali Tuhan. Engkau berkati usahanya, berkati tokonya ya Tuhan. Haleluya. Dan kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Segala gangguan-gangguan yang menghambat setiap keluarga sekolah penuai, menghambat kesehatan, menghambat kebahagiaan, kesejahteraan, kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati guru-guru sekolah penuai agar terus sukacita melayani setiap anak kami di sekolah penuai ini. Berkati seluruh karyawan yang ada. Dan juga kami berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia ini ya Tuhan. Berkati pemimpin bangsa ini, dari Bapak Presiden, Wakil, dan juga para menteri, anggota DPR, anggota MPR, sampai pada pemerintahan yang terendah sekalipun. Tuhan memberkati agar bergandengan tangan membawa Indonesia lebih maju lagi dan segera keluar dari krisis yang didampakkan dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami akan beraktivitas hari ini. Biarlah kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kami semuanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan sekalian, Tuhan berkati. Selamat belajar. Salam kesabaran. Amin.